tahu nggak apa yang terjadi? Yang sebetulnya terjadi? Jadi setelah si Eka itu memperingatkan, kebetulan panitia-panitia yang mainin itu, yang sudah kalian nggak ngerti apa yang kalian mainin. Mereka kan isengnya bikin pocong-pocong palsu itu. Nah, nakut-nakutinnya begitu. Iya. Ternyata mereka itu dihampiri pocong yang bahkan lebih dari satu, bro. Ya, jumpa lagi di program Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Ya, karena memang dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang memang tidak kasat mata. Kalau Anda mendengar podcast ini, kami agak sedikit kurang bertenaga. Itu karena memang kita syutingnya ya di Pancaroba ya. Iya. Jadi banyak sekali teman-teman yang tumbang gitu kan. Yeah. Tapi mudah-mudahan pemirsa di rumah tetap sehat karena kami selalu hadir untuk menghibur teman-teman semuanya. Jadi jaga kesehatan buat teman-teman semuanya. Aktivitas secukupnya, aktivitas sewajarnya, jangan sampai kerja target, kerja terus akhirnya tipes, jangan sampai. Ya, kalau teman-teman bekerja terus pengen istirahat, ya laptopnya itulah ditutup dulu, di sleep dulu. Betul. Ya kan. HP-nya dibuka, pasang headset, dengerin podcast Jenggotan, ada di Noise dan juga Spotify gitu. Nah, sekarang episode kali ini sudah ada cerita yang ada di tangan Mamat Eke Bob. Saya belum baca ceritanya, jadi langsung saja di-share ke teman-teman sama di-share ke saya juga. Here we go. Oke, ini dikisahkan pada tahun sekitar 2015-2016. Oke. Cukup masih hangat ya, 7 lah. tahun lalu. Iya, cukup hangat lah untuk kejadian-kejadiannya. Nah, ini ada dikisahkan Eka. Nah, Eka ini bersekolah di salah satu SMA swasta yang memang cukup secara brand, wah ini SMA yang inilah, yang gitulah. Boleh disebut brand sekolahnya? Oh, tidak boleh. Boleh disebut kotanya? Oh, kotanya di Jakarta. Di Jakarta, bro. Nah, selatan atau barat? Anak Jaksel gitu loh. Oke, selatan berarti. Kejadian ini bermula saat Eka itu masuk sekolah untuk pertama kalinya. Ya. Eka ini memang sosok anak yang memang sejatinya memang memiliki kemampuan yang cukup unik ya. Nah, kemampuan apa itu? Termasuk sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Oke. Jadi kebetulan ini si Eka ini kan yang ngirim cerita ini sepupunya, bro, bukan Ekanya. Menceritakan sepupunya yang bernama Eka yang memiliki sixth sense, sudah mencapai di level bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata begitu ya. Betul. Ini kebetulan sepupunya ini mengirimkan cerita sepupunya. Jadi ceritanya, anggap saja sepupunya ini namanya Edo ya. Okay. Nah, si Edo ini menceritakan karena mereka ini seumuran ceritanya, sehingga mereka bersekolah di satu sekolah yang sama. Makanya dia bisa menceritakan. Ini bukan Eka sendiri yang cerita. Jadi Eka ini memang bisa dibilang bocah yang punya kebiasaan unik lah. Yeah. Suka jalan gitu kalau nggak ada orang, bicara sendiri, bergumam. Jadi ya normal sebenarnya, sekolah juga normal, bukan yang gimana-gimana, masih aman lah. Cuman terkadang teman-temannya ini kan karena memang
di Jakarta ya, orang-orang yang unik itu kan terkadang justru malah dijauhi atau sampai mungkin ya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan lah ya. Ya. Nah, dan tidak jarang Eka ini pun juga akhirnya sering dijadikan bahan ledekan. Si gila tuh, gitulah. Si dongo tuh. Maaf ya kata-katanya kotor, keras ya, kata-katanya nggak baik atau sering dibully lah. Pada suatu kesempatan itu ini menurut cerita Edo nih. Pada suatu kesempatan beberapa teman Eka ini sempat sengaja mengunci Eka itu di kamar mandi. Saking nggak tahu ya. Mungkin saking Bagian dari pembulian. iya, dikunci di kamar mandi. Namun anehnya bro, Eka ini bisa keluar pun sama sekali Eka itu nggak dalam keadaan marah gitu. Masih biasa aja keluar gitu, nyelonong dari kamar mandi keluar, kayak nggak ada apa-apa gitu. Biasa aja dia, nggak pernah marah ke teman-teman yang ngunci. Nah, yang bikin aneh ini ya, kok si Eka keluar gitu aja ya dari kamar mandi, nggak marah, nggak apa. Penasaran dong. Berarti kan udah dibukain tuh sama temennya kan. Makanya penasaran dong. Teman-temannya yang ngunci ini, yang sengaja ngunci Eka di kamar mandi, ngecek kamar mandinya bro. Oke. Masih terkunci bro. Ya. Kirain maksudnya kan biasanya orang bully kan ada batasnya. Kalau Iya. udah merasa udahlah kasihan bukain biasa gitu kan. Ternyata man. nggak pernah dibukain sama sekali. Enggak. Ya keluar aja. Ya pastinya mungkin niatnya begitu ya. Dia sudah niat ngunci, mungkin ya pasti ya udah kasihan buka-buka. Sebelum itu terjadi tuh Eka udah keluar gitu loh. Oke. Ngerti gak sih? Paham. Enggak marah, enggak apa ya, biasa aja tetap nyelonong sambil kayak orang bergumam gitu. Enggak marah, enggak apa. Nah, sampai pada suatu ketika itu si Eka itu juga kesempatan lain Eka itu juga yang memang sudah kenyang ya dengan tindakan kurang menyenangkan gitu, membuat Eka ini makin nggak suka bersosial dengan teman-temannya. Taurung dia suka menyendiri ke pojok sekolah yang memang di situ nggak ada orang, sambil bawa buku, semacam orang introvert kayak gitulah. Introvert. Menyendiri saat jam istirahat. Pernah suatu ketika saat Eka ini menyendiri itu ke ruang UKS bro. Di ruang UKS itu si Eka ya ngomong-ngomong sendiri kayak orang monolog gitu. Oke. Itu sih gila itu ada aja kan, pasti ada kakak tingkatnya bro di situ. Si gila tuh ngapain sih, ngeselin banget anjir. Kayak gitulah. Nah, kejadiannya mirip seperti yang di kamar mandi itu bro. Gimana tuh? Si Eka ini dikunci di kamar UKS bro. Oke, si Eka di dalam terus Dikunci. dibully sama teman-teman dengan cara dikunci Ya. dari luar. Betul. Eka masih di dalam. Nah, ini di mana kejadiannya mirip seperti itu. Perlu diketahui ruang UKS ini kebetulan berada di lantai 2 bro. Lantai 2. Sehingga kakak tingkatnya itu dua orang kakak tingkatnya itu menunggu di ujung tangga di bawah di lantai 1. Ya kan, udah biarin aja. Sembari menunggu bel masuk berbunyi kan, tak disangka dan tak dinyana ketika dua kakak tingkatnya ini beranjak berdiri dan baru saja membalikkan badannya untuk naik ke atas tangga. Di situ sudah terlihat Eka menuruni tangga sambil senyum
nggak punya tatapan emosi, dan cuek melewati dua kakak tingkatnya yang tadi maki-maki dia. Sambil ngunci dia di ruang UKS itu, bro. Masih dalam keadaan bengong sambil ngelihat Eka berlalu. Anjir si gila, gitu kan. Buruan lari ke atas dia. Siapa nih yang bukain? Oh ya. Iya kan? Iya iya. Toh di atas tadi kayaknya nggak ada siapa-siapa. Lari ke atas dan benar, bro, masih terkunci, bro, UKS-nya. Ruang UKS itu masih terkunci. Nah, ada lagi nih kejadian yang lain lagi. Pernah satu ketika itu ada kegiatan sekolah yang mengharuskan tidak di rumah. Gimana? Tidak di rumah, camping, bro, camping. Ya biasalah kegiatan. Ada apa? Gimana itu? Ada tugas. Kegiatan sekolah, Kegiatan sekolah yang mengharuskan tidak di rumah. yang mengharuskan tidak di rumah. Berarti kegiatannya di luar. Oh, berarti sekolah tuh ada Di luar yang camping, rumah, gitu. ya, mengadakan. Waktu itu mungkin pramuka kali ya. Yang paling gampang kegiatannya itu pramuka. Nah, saat Sekolah swasta tuh ada pramuka ya? Sekolah elit tuh ada pramuka. Wah, ada dong. Kirain negeri doang. Program muda karana gitu. Pramuka, pramuka. Enggak gitu, guys. Aduh. Buku sakunya yang masih ada quotes-nya Rajin Pangkal Pandai itu. Yo man. Lalu pada malam itu biasa kan ya, namanya pramuka kan ya, ada jurit malam, ya kan. Kegiatan jurit malam itu karena si Eka ini kan cukup aneh ya orangnya. Ya. Karena si Edo memang sudah tahu kalau Eka ini punya kemampuan yang ya udah karena udah ini sering, itu pun Edo nggak pernah bantuin tuh kalau emang Eka lagi dibully atau dia apa gitu. Udah dibiarin karena selamat aja kayak gitu loh. Ya. Gitu. Nah, di malam itu semacam namanya jurit malam kan pasti ada kakak tingkat yang emang sok-sokan nakutin gitulah, ya kan, bikin setan-setanan, ya kan. Giliran malam itu si Eka itu melewati jalur yang sudah ditentukan. Kakak tingkatnya, bro, sok-sokan nakut-nakutin. Ya, oke. Untuk pertama kalinya itu Eka berani menjawab, bro. Nah, menjawab gimana tuh? Menjawab semacam bentuk, menjawab dengan bentuk peringatan. Gimana tuh? Jangan main-main seperti itu. Kalian gak ngerti yang kalian mainin. Dan gak takut dia, tetap ngelewes aja. Di pos berikutnya, ini lagi, jangan main-main kayak gitu. Kalian gak tahu apa yang kalian mainin. Ya kan? Di pos berikutnya jawabannya masih sama. Ini lagi, jangan main-main kayak gitu ah. Kalian gak ngerti apa yang kalian mainin. Yeah. Sampai akhirnya sampai di pos berakhir. Tahu nggak, bro? Apa tuh? Apa yang terjadi? Kakak tingkatnya kebetulan ya nih, si Eka kan sengaja ditaruh di peserta yang paling belakang untuk melewati jalur itu. 3 kakak tingkatnya hilang, bro. Hilang malam itu. Nggak balik ke tenda, bro. Dan baru ketemu di pagi hari. Mereka tetap di posnya, tapi pingsan semua. Ketemunya tuh di
posnya. Di posnya, tempatnya mereka ini. Jadi bukan gini, pos-pos yang ini ya. Pos yang ini ya. bukan pos yang dilewatin si Eka, tapi pos yang Ya, kan biasanya di pos kan ada pos untuk ini ada tugas ini. Kan ada yang pos yang memang sengaja buat tim yang buat nakut-nakutin. Oh, oke. Nah, Pos panitia. Pos panitia yang memang sengaja spot-spot yang memang mereka masih tetap di tempatnya, bro. Tapi pingsan. Khusus untuk pos-pos yang memang sengaja nakut-nakutin itu. Yang sengaja yang memang sudah diperingatkan sama si Eka itu, bro. Nah itu tadi kan disebutkan bahwa 3 seniornya kan hilang. Nah itu apakah malamnya tuh sudah nyoba nyari dicariin tuh? Dan gak ada di pos yang Anda maksud, gak ada. Bener. Begitu paginya tiba-tiba seniornya ada lagi tuh. Ada lagi di tempat yang sama. Makanya kan tak bilang hilang. Otomatis sudah dicariin semalaman, nggak ketemu. Panik dong, ya kan? Panik, tapi paginya itu malah ketemu, tapi mereka pingsan. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang sebetulnya terjadi? Jadi setelah si Eka itu memperingatkan, kebetulan panitia-panitia yang mainin itu, yang sudah dibilang, kalian nggak ngerti apa yang kalian mainin. Mereka kan isengnya bikin pocong-pocong palsu itu. Nah, nakut-nakutinnya begitu. Iya. Ternyata mereka itu dihampiri pocong yang bahkan lebih dari 1, bro. Banyak. Makanya sih Eka, kalian jangan mainin gitu-gitu. Kalian nggak ngerti apa yang kalian mainin gitu. Ya kayak itu lah akhirnya. Itu sih yang diceritakan sama si Edo tentang pengalamannya sepupunya si siapa? Eka itu. Ketika kegiatan pramuka ya. Bener. Ya, ternyata tuh mainan anak pramuka dari zaman dulu sampai 2015 tuh ternyata sama-sama aja. Maksudnya mainannya tuh nakut-nakutin orang pakai kostum pocong ternyata. Maksudnya hal yang sama tuh dari zaman dulu. Maksudnya apakah teman-teman yang ikut pramuka ini tidak mencoba inovasi lain gitu hantunya? Misal ya kan, Anda di Cibubur gitu kan. Di Cibubur ngecamp Cibubur pramuka di sana. Terus habis itu ada nakut-nakutin bocah pakai kostum Nyi Roro Kidul kan misalnya kan. At least inovasi lah. Iya. Atau mungkin setannya Dracula mungkin. Misalnya kenapa harus pocong gitu loh. Iya, local pride, bro. Apakah pocong masuk dasar dharma pramuka? Kan tidak dong. Maksudnya kan Anda bisa improve kan bisa dong. Mainannya sama aja ternyata dari 90-an sampai sekarang ini. Mainannya sama, cuman kan pesertanya selalu baru, bro. Nggak mungkin pesertanya itu lagi. Oh iya pasti baru ya. Iyalah, kalau pesertanya itu terus ya udah tahu ini pasti nanti ditakut-takutin itu. Nah, kalau siswanya kan baru lagi gitu mungkin ya. Iya kan, siswanya kan baru lagi. Pesertanya baru lagi. Kalau pesertanya tetap nggak kaget, ya toh. Saya tuh pengen ya, maksudnya orang-orang yang mainannya kayak gitu terus, ya kan, nakut-nakutin pakai pocong, akhirnya ketemu sama junior, yang dia itu apa namanya ya, friendnya pocong gitu, repot kan. Ternyata obses juga sama hal gaib. Ada bocah nih peserta pramuka, ditakutin sama senior pocong. Bukannya si bocah ini takut, tapi malah ngedeketin minta nomor. Nah, bingung kan Anda kan? Bagi senior Anda bingung dong. Ngedeketin terus minta nomor, bingung dong. Mbak, nyuwun nomor ya Mbak. Nah,
Maka dari itu carilah setan yang tidak berpotensi untuk dimintai nomor kan, karena siapa tahu ada junior Anda yang obses sama dunia gaib. Oke lah. Ya. Kalau cerita seperti itu, thank you banget buat si siapa Edo ya. Ya. Si Edo yang telah mengirimkan ceritanya ke Instagram kami di @jenggotan_podcast. Dan buat teman-teman yang lain silakan kirimkan cerita Anda dan akan kami bawakan di program Cenggeran Ramutu Golek Setan. Satu lagi dari Jenggotan, jangan lupa jaga kesehatan.